Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Roda 2 Story, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video ulasan atau mereview ya helm yang sudah setahun setengah ini kalau nggak salah saya beli, yaitu helmnya JPR R15. Dulu saya pernah mengulas ini begitu pertama kali saya beli, dan sekarang saya akan mereview ya teman-teman, apa sih kelebihannya dari helm ini, kemudian kekurangannya apa aja gitu. Nanti saya akan berbagi ya, jadi teman-teman ikutin terus videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja kita ke kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama dari helm itu yaitu dari desainnya. Saya senang sama desain helm ini, JPR RL15 ya. Ini warna abu-abu, desainnya cukup sporty ya, cukup sporty ya, helm-helm masa kini lah. Kemudian aerodinamikanya juga cukup baik ya, karena kalau dilihat dari depan sampai ke ujung itu dia bagus ya, aerodinamis ya. Kemudian ada ventilasi juga ya. Jadi dari desain dan aerodinamikanya helm ini cukup baik. Yang kedua yaitu kenyamanan. Kenyamanan dari helm ini menurut saya sangat nyaman ya. Pertama dari kualitas busanya. Busanya itu cukup tebal dan sangat empuk. Sangat empuk menurut saya. Sehingga nyaman sekali digunakan untuk pemakaian yang lama dan jangka panjang gitu. Jadi setelah 1,5 tahun saya gunakan helm ini, busanya itu nggak ada perubahan sama sekali, masih tetap tebal dan tidak kempes ya. Nah, sebentar saya perlihatkan bagaimana kualitas busanya. Ini saya center. Ini saya malam hari ya, jadi agak gelap nih. Kalau pakai GoPro itu nggak terang, harusnya siang hari. Tapi nggak apa-apa lah, ini ada center handphone. Nah, ini busanya. Busa ini kanan kiri ini mengapit di pipi saya itu nyaman gitu. Nggak terasa kencang, tapi cukup menyangga kepala itu dengan baik gitu. Nah, kemudian bagian belakangnya, busa belakangnya ini saya tekan-tekan, ini masih mengembang dengan baik gitu, nggak ada terlihat kempes gitu ya. Ini yang kecil-kecilnya juga busa-busanya tetap masih utuh gitu, masih mengembang utuh, dan ketika ditekan dia kembali lagi dengan sangat cepat gitu. Artinya apa? Kualitas busanya ini menurut saya sih sangat baik ya. Oke teman-teman, itu dari busanya. Jadi kenyamanannya yang saya rasakan itu ya tentunya dari busanya. Kemudian yang kedua yaitu dari ventilasi. Dari ventilasi ini ya teman-teman, ini ventilasinya ada 2. Di belakang ada lagi nggak? Nah, kemudian di belakang juga ada ya, di sini teman-teman. Nah, ini ventilasinya di belakang ada, dan di depan ada 2, kanan kiri. Saya belum pernah membongkar busa dan styrofoamnya helm ini untuk membuktikan bahwa ventilasinya itu memang bukan hanya gimmick atau bukan hanya variasi aja. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saya menggunakan helm ini di terik siang hari. Itu saya tidak merasa kepanasan menggunakan helm. Saya merasa nyaman-nyaman saja,
tidak merasa kegerahan, tidak merasa gatal akibat gerah gitu ya, akibat panas. Itu ya yang saya rasakan ya. Jadi ventilasi ini menurut saya sangat bekerja dengan baik. Kemudian fiturnya belum double visor, tapi visor utamanya ini menurut saya sangat baik ya. Pertama, dia sudah tidak terlalu cembung ya, dia udah semi datar. Kemudian tebal ya. Kemudian warnanya bening, ini saya suka bening. Jadi ketika siang hari muka kita masih kelihatan dari luar, jadi kita itu pede-pede aja ya menggunakan helm ini. Kita tidak malu-malu. Karena mungkin yang menggunakan visor yang gelap mungkin dia kurang pede, makanya agak malu-malu menggunakan helmnya. Padahal helm mahal. Saya menggunakan helm ini meskipun bening ya, saya sih pede aja gitu. Percaya dirinya tinggi. Oke, kemudian lanjut ya. Kemudian ini di ujung visornya ada tempat tangan kita atau jari kita itu untuk memegang visor, untuk memudahkan memegang visor. Ketika kita akan menarik ya, akan ditarik itu mudah ya kita tariknya, dan ketika diangkat juga pasti lebih mudah lagi. Nah, kemudian mekanisme ya visornya ini cukup solid ya, jadi jarang sekali bermasalah. Dari relnya juga, ini dari penguncinya ya, cukup baik, jadi nggak ada, setelah 1 tahun lebih saya gunakan, nggak ada pengurangan dari fungsinya ya. Jadi tetap solid gitu, tetap kencang gitu penguncinya, nggak ada kendor gitu atau si visor turun sendiri gitu. Ini nggak ada gejala kendor sama sekali. Nah, kemudian ketahanan dari tentunya dari sealnya ya, dari cangkang helm ini cukup kuat menurut saya. Pastinya ini tahan sama benturan ya, karena sudah SNI. Ketika saya getok nih, suaranya tuh ya, teman-teman bisa dengar ya, suaranya tuh pekak ya, jadi nggak nyaring kayak kerupuk gitu. Jadi banyak di kolom komentar tuh yang berkomentar, "Bang, itu kayak kerupuk nggak?" Mungkin karena harganya murah ya, dia bilang kayak kerupuk nggak itu helmnya. Saya yakinkan teman-teman, helm ini tidak kayak kerupuk ya, sangat solid, sangat kuat. Jadi sealnya ini berbahan ABS, tapi ABS yang menurut saya kualitasnya cukup baik, sangat kuat. Kalau yang cangkangnya yang tipis gitu kan pasti berasa, saat digetok ini pasti nyaring gitu suaranya. Oke, itu kelebihannya ya. Jadi ada 4 kelebihan ya. Pertama dari desain aerodinamis, kemudian yang kedua kenyamanan, kemudian yang ketiga fiturnya yang cukup menurut saya, dan yang keempat ketahanannya. Jadi itu 4 kelebihan. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangan. Apa sih kekurangan helm ini? Apakah ada? Menurut saya ya ada. Tapi hanya satu. Menurut saya ya, ini versi saya, yaitu kekedapan suaranya. Kekedapan suaranya kurang menurut saya. Jadi suara bising dari luar, suara kendaraan yang menggunakan knalpot bobokan itu, waduh saya pusing tuh, kesal sekali tuh kalau ada yang menggunakan knalpot yang dibobok. Itu sangat mengganggu ya. Tapi kalau
nggak ada knalpot yang berisik itu sih pain-pain aja ya, nyaman-nyaman aja, nggak terlalu terganggu gitu. Tapi kalau ada suara yang sangat berisik kayak suara knalpot yang keras itu masih terdengar jelas ke dalam telinga ketika saya gunakan helm ini. Ya, jadi hanya satu aja itu kekurangannya. Kalau perawatan menurut saya sih itu bukan kekurangan karena tergantung pemiliknya. Saya mungkin tergantung yang kurang ini ya, kurang apik gitu ya sama barang, karena ini ada baret-baret. Ini baret-baret itu penyebabnya ketika saya menaruh helm di dalam bagasi motor saya motor Honda Vario yang bagasinya kecil, itu suka mentok di di tempat duduknya ya, busanya. Ini yang bikin baret. Tapi ini kalau misalnya di kompon, saya yakin ini hilang. Nanti coba saya kompon ya. Ini sobat, kelihatan ya? Ya, itulah. Itu sih bukan kekurangan. Kalau perawatan ya itu tergantung pemiliknya. Jadi kita sudah mendekati akhir dari video ini. Saya akan bahas kesimpulannya. Kesimpulannya, helm JPR RR15 ini menurut saya pilihan yang solid untuk pemula hingga menengah ya. Kenapa saya bilang hingga menengah? Karena helm ini ya sangat murah lah. Kalau untuk yang kelas menengah ke atas mungkin ya lebih baik mencari helm yang lebih harganya lebih mahal dan tentunya kualitas juga pasti akan lebih baik. Tapi dengan harga yang sangat kompetitif, helm ini sudah cukup nyaman saya gunakan untuk aktivitas saya sehari-hari menggunakan kendaraan bermotor, untuk kerja, untuk main, untuk jalan-jalan, itu masih sangat nyaman saya gunakan. Kemudian desainnya juga menurut saya mengikuti zaman ya, cukup sporty dan aerodinamis. Kemudian ya mungkin itulah buat teman-teman yang mencari helm yang cukup murah, harga kompetitif tapi desainnya bagus, kemudian dipakainya nyaman, ya JPR RR15 inilah pilihannya. Oke teman-teman, sobat Roda 2 Story, itu review saya di video kali ini. Apabila ada yang mau disampaikan atau bertanya tentang helm ini, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan, apabila ada poin-poin yang spesifik, tentunya saya akan explore lagi lebih jauh tentang helm ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini karena saya belum dapat monetisasi ya, karena jumlah subscribernya masih sangat sedikit. Jadi saya harapkan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, itu aja reviewnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.